Yanti. Nggih. Ibu boleh saya dibantu Bu Yanti punten untuk dibacakan ini 4 langkah dalam mengajar Bu Yanti. Baik, ya. 4 langkah dalam mengajar. Yang pertama yaitu introduction atau motivasi sebagai pendahuluan. Kemudian yang kedua elaboration atau sebagai isi dari materi. Yang ketiga adalah konsolidasi atau consolidation sebagai aplikasi. Kemudian yang keempat evaluasi atau penilaian. Terima kasih Ibu Yanti. Sama-sama Bu Ira. Ya, 4 langkah dalam mengajar ini bisa kita lihat di SKKNI ya, di nomor 161 ya. Jadi 4 langkah yang harus dipenuhi dalam suatu proses pembelajaran face to face tatap muka atau satu sesi, satu session ya adalah yang pertama introduction atau motivasi atau pendahuluan. Pendahuluan bisa diawali dengan tadi perkenalan, kemudian menyampaikan K3-nya atau keamanan dalam saat kita menjalankan pelatihan tersebut, kemudian menjelaskan aturan main dalam suatu pelatihan atau sesi tersebut, absen, ya perkenalan kepada peserta pelatihan, kemudian bisa jadi ditunjukkan atau ada pemilihan ketua kelasnya siapa, ya itu salah satu dari introduction. Kemudian elaborasi atau isi materi, menyampaikan isi materi yang ada di dalam slide-slide-nya seperti yang saya lakukan saat ini ya. Yang keempat adalah consolidation atau aplikasi. Nah, mengkonsolidasi atau mengaplikasikan. Bagaimanakah aplikasi itu dilakukan? Aplikasi ini dilakukan dengan tujuannya adalah, jadi aplikasi dan evaluasi sama-sama tujuannya adalah untuk memahami tingkat pengetahuan peserta atau audien terhadap materi yang sudah kita berikan. Misalkan saya memberikan pertanyaan kepada Bu Yunita. Punten, karena saat ini yang saya hafal baru Bu Yunita dan Bu Yanti. Beliau berdua sebagai mohon maaf namanya belum disebutkan ya. Atau Ibu Denta ya, kayaknya ada Bu Deti juga dari Celengsi ini ada ya Bu. Di sini bisa kita contohkan, misalkan saya memberikan pertanyaan secara random. Jadi kalau aplikasi itu pertanyaan secara random saja dan bisa dua arah. Jadi seorang instruktur atau seorang trainer bisa membantu dalam proses tanya jawab tersebut. Misalkan, Bu Yunita, apa yang dimaksud dengan 4 langkah mengajar? Nah, nanti Bu Yunita akan menyampaikan 4 langkah mengajar itu seperti apa. Apabila masih ada kekurangannya, seorang trainer di tahap aplikasi ini masih bisa membantu dalam menyempurnakan jawabannya. Misalkan nih Bu Yunita baru menyebutkan 3, berarti kurang 1 seperti ini. Nah, ini perbedaannya di evaluasi. Kalau di evaluasi adalah sama-sama memberikan pertanyaan, namun pertanyaan itu sifatnya kepada keseluruhan peserta, seluruh siswa, seluruh mahasiswa atau seluruh audiens yang ada di dalam pelatihan tersebut. Ya, jadi diberikan secara keseluruhan dan seorang trainer, instruktur ataupun seorang pengajar sudah tidak lagi ikut dalam proses menjawabnya. Jadi sudah benar-benar lepas karena kan sudah evaluasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk 4 langkah mengajar. Jadi yang pertama ada introduction atau motivasi, kemudian elaborasi, ketiga konsolidasi atau aplikasi, dan keempat adalah evaluasi atau penilaian. Halo Ibu. Nggih, Ibu. Ya, Bu. Mau tanya, boleh? Bisa? Mau tanya apa Iya. Ibu selesai, Ibu Ira, bagaimana? Saya mau tanya. Oh, ya, silakan Bu. Kita beri satu kesempatan. Ini berarti aplikasi ini merupakan ini ya, mengingat kembali peserta latih gitu ya. Misalkan kita ngajarin apa gitu, terus kan memberikan pertanyaan kepada peserta. Iya. Gitu. Itu hanya untuk mengingat apa yang kita ajarkan gitu maksudnya. Baik. Terima kasih Ibu Firda atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan konsolidasi atau aplikasi tujuannya memang untuk kita bagaimana tahu Bu tingkat pemahaman dari peserta. Jadi tujuannya adalah bagaimana
supaya kita tahu pemahamannya bagaimana peserta. Boleh dengan diulang lagi tadi Bu, pemahaman atau materinya. Bisa juga kita berikan beberapa pertanyaan untuk ngecek ya Bu, ini sudah sesuai atau belum, sudah paham atau belum. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Frida. Iya, jelas. Baik, terima kasih Bu Frida. Sama-sama. Baik, silakan Bu Yunita lanjut. Iya, silakan. Ini sesi langsung ke bisa tanya jawab nanti dipotong gitu atau apa selesaikan dulu materinya Ibu? Ya, saya minta nanti next di akhir sesi ya Bu Yunita ya. Oke, di akhir sesi ya Ibu-ibu, di akhir sesi nanti kita tampung semua pertanyaan. Kalau misalnya belum mungkin ya nanti saya bacakan nih atau nanti langsung. Soalnya nggak tahan pertanyaan nggak tahan. Siap Ibu Firda. Ini saya agak-agak flu jadi nggak ini videonya. Iya, tidak baik, apa-apa, Bu. Iya. Baik. Oke, ya. Lanjut Bu Yunita ya. Iya, Bu. Nah, di sini kita akan masuk apa sih yang ada di introduction atau motivasi tadi. Di sini lebih lengkap lagi. Ada kita singkat dengan introsa. Paling mudahnya introsa. Interest, need, time, roadmap, outcome, safety, dan assessment. Yang tadi saya sampaikan ya di motivasi interest-nya, apa yang akan kita capai, kemudian need-nya, apa yang kita butuhkan, kemudian time, aturan mainnya, waktu seperti apa, roadmap-nya bagaimana untuk kegiatan tersebut, kemudian outcome-nya, apakah yang akan didapatkan dari pelatihan, kemudian safety yang saya masukkan dengan K3, kemudian assessment bisa jadi ada proses memberikan pre-assessment atau memberikan pre-test, maaf saya salah bicara, bukan pre-assessment ke bawah sebagai ini ya, mengakses ya, pre-test ya Bu ya, pre-test. Jadi sebelum pelatihan biasanya kita memberikan suatu pre-test atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun atau bisa membawa audiens atau peserta bisa mengarah pemahaman. Kita akan mengukur pemahaman sebelum pelatihan tersebut seperti apa, dan nanti di akhir di saat evaluasi post-testnya bagaimana hasil akhirnya. Lanjut, Bu Yunita. Nah, ini icebreaker. Saya sangat suka nih kegiatan icebreaking-nya ya. Jika seorang peserta belum saling mengenal, icebreaking bisa dijadikan sebagai suatu sarana untuk menciptakan keakraban. Nah, di sini saya memberikan contoh seperti ini. Tadi kan ada ya absensi di fase motivasi tadi, pembukaan, pendahuluan itu ada absen. Saya pernah membuat suatu kegiatan, ini contoh saja Ibu-Ibu, barangkali nanti bisa dilakukan ATM, amati, tirukan, dan modifikasi sendiri. Misalkan saya dalam suatu kelas, dalam satu ruangan, saya akan mengabsen peserta saya. Saya perkenalkan dia, saya di paling depan, paling kiri depan. Paling enak kalau ini kan dibuat U-sit ya, posisi duduknya dibuat U-sit. Jadi saya akan perkenalkan, saya Irawati, makanan kesukaan saya bakso. Ya. Irawati, kesukaannya bakso. Nah, nanti kedua dilanjutkan dengan Bu Yanti. Perkenalkan, saya Yanti, sebelah saya Ibu Irawati dengan makan ini. Perkenalkan saya Yanti, makanan kesukaan saya sate. Perkenalkan sebelah saya Ibu Irawati, makanan kesukaannya bakso. Nah, lanjut ke Bu Yunita. Kan baris ketiga nih Bu Yunita ya. Perkenalkan nama saya Yunita, sebelah kiri saya Ibu Yanti, makanan kesukaannya adalah sate, sebelahnya Bu Yanti adalah Bu Ira, makanan kesukaannya adalah bakso. Jadi itu jadi suatu permainan, mau nggak mau kan akhirnya mencatat. Jadi dengan menghafal makanan kesukaannya, masing-masing peserta akan mengenal. Misalkan ada yang mungkin makanan kesukaannya OTOT gitu ya. Nah, oh itu namanya Bulia, makanan kesukaannya OTOT. Oh Bunia, kesukaannya ini. Jadi mudah mengingat karena apa? Hafal makanan kesukaannya. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kertas name tag gitu ya. Boleh lanjut Bu Nita. Nah,
be make customized ice breaking with the material present will be more useful. Jadi ice breaking bisa juga menggunakan suatu materi dalam pelatihan itu supaya lebih mudah dipahami, misalkan dengan kartu-kartu atau dengan gambar-gambar yang terkait dengan materi pelatihan. Ini gambarnya selalu senyum ya Bu Yanti ya. Emojinya senyum ya. Lanjut Bu Yunita. Ya, di sini fase yang kedua elaborasi. Tadi sudah sebab single. Make the contents of material provide in the interesting PowerPoint. Jadi bagaimana membuat suatu materi itu bisa ditunjukkan, digambarkan dengan slide PowerPoint menarik. Nah, sesuai ya kayaknya dengan fase digital nih ya, Bu Yunita ya. Oke, Bu Yunita ahlinya nanti kalau membuat sesuatu konten-konten yang menarik. Atau di sini ada Bu Deti juga ya. Saya tahu ada di sini Bu Deti itu suka membuat kreasi-kreasi PowerPoint seperti ini. Nah, kemudian it's recommended to give a lot of picture to jadi membuat suatu gambar-gambar yang mudah atau enak ya untuk lebih dipahami dari audiensnya. Lanjut Bu Yunita. Next slide. Ya. Yeah. What is your action when you can't answer the question? Ibu-ibu, terkadang nih sebagai seorang trainer, kadang ya, kita mendapat suatu pertanyaan yang kita belum tentu tahu jawabannya. Betul nggak? Benar. Gimana tuh, Bu? Kalau saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, akan saya kembalikan lagi kepada audiens biasa. Saya tanyakan lagi, Bapak Ibu yang ada di sini yang luar biasa, barangkali ada yang bisa membantu menjawabnya, gitu. Jadi kita tanyakan dulu, kemudian kalau memang benar kita belum paham 100% di apa yang menjadi pertanyaan itu, kita akan minta waktu, kita sampaikan, boleh saya minta waktu untuk mencari istilahnya sumber yang lebih valid atau informasi yang lebih tepat, dan nanti silakan menghubungi saya atau boleh saya minta kontaknya Bapak atau Ibu, nanti saya akan kontak kembali atau kita yang akan menghubungi yang bersangkutan atau memberikan waktu khusus supaya bisa menyampaikan tadi materi yang belum bisa kita jawab ya, belum bisa kita sampaikan. Lanjut. Jadi seorang trainer jangan langsung menolak kalau misalkan ada pertanyaan, aduh ini lagi pertanyaan. Konsolidasi ya, konsolidasi atau aplikasi tadi Bu, Bu siapa tadi yang bertanya ya? Firda ya. Bu Firda, konsolidasi atau aplikasi di sini adalah tahapan konsolidasi yang dilakukan kepada peserta sebaiknya menggunakan metode yang disesuaikan dengan materi yang diberikan. Contohnya misalkan ada metode role play. Ya, jadi untuk mengingat-ingat kita buat satu role play. Role play kalau misalkan di lembaga LKP ya Bu Yanti ya. Ibu-ibu LKP dan LPK. Ya, biasanya dengan metode role play atau langsung praktek ya, contohnya seperti apa gitu. Kalau kita di perusahaan di bidang jasa misalnya ya, jasa pelayanan biasanya juga dengan role play. Jadi kita akan benar-benar tahu bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan atau dilakukan. Itu konsolidasinya seperti itu. Kemudian dengan diskusi kelompok atau FGD. FGD ini biasanya kalau kita pelatihan in-house training. Ya, in-house training untuk misalnya soft skill, misalnya soft skill ya. Misalkan untuk pelatihan leadership gitu. Jadi kita akan berkelompok-kelompok kecil bagaimana di situ kita bisa saling men-sharingkan atau diskusi. Kemudian metode praktek. Nah, praktek ini bisa juga sama tadi ya, kalau yang di bidang LPK LDB selalu ada praktek ya. Praktek di sini bisa juga menjadi on job training, OJT-nya. Ya, kalau kita baca aturannya, on job training itu di Permenaker 6 2020. Ini saya kembali ke contoh misalkan di pemagangan ya ibu-ibu semuanya ya. Karena salah satu bidang pelatihan yang saya jalankan adalah di bidang pemagangan. Ya, pelatihan untuk pemagangan. Nah, di situ maksimal 10 sampai dengan 25%, sisanya adalah untuk praktek. Ya, untuk teori in kelasnya
10-25%, kemudian 75%-nya adalah untuk praktek. Metode tanya jawab. Nah, seperti nanti yang kita lakukan di sini, di akhir sesi kita akan sharing dengan tanya jawab, ya, sifatnya random. Kemudian metode 4 langkah. 4 langkah tadi adalah 4 langkah mengajar tadi yang dimaksud seperti itu. Boleh dilanjut Bu Yunita? Oke. Nah, langkah terakhir dalam suatu sesi pembelajaran adalah evaluasi. How to make evaluation is in assessing participant. Jadi evaluasi bisa dilakukan dengan knowledge and skill, ya, knowledge and skill. Jadi disesuaikan dengan materi yang menjadi topik pembahasan, ya. Seorang bagi peserta suatu pelatihan, harapan kita adalah masing-masing adalah kompeten. Nah, ini saya menggunakan bahasa sebagai asesor sekarang, ya. Kompeten. Apa yang dimaksud kompeten? Seseorang dimaksud kompeten apabila memenuhi 3 unsur: skill, knowledge, dan attitude. Ya, skill bagaimana mempunyai kemampuan terhadap teknis atau bidang yang disampaikan tadi. Knowledge-nya adalah pemahaman terkait materi yang disampaikan saat pelatihan. Ya. Kemudian yang ketiga, attitude. Bagaimana cara bersikap, ya. Attitude-nya bagaimana selama melakukan pelatihan. Jika ketiga unsur ini tidak terpenuhi salah satu saja, berarti peserta kita belum kompeten dalam bidang tersebut, dalam pelatihan tersebut. Yang terakhir adalah pemberesan kelas. Trainer menginstruksikan peserta untuk melakukan pemberesan kelas dan menutup pelatihan. Ya. Pemberesan ada macam-macam. Misalkan dengan contoh kalimat, Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruangan ini, mohon dirapikan, misalkan offline pelatihannya, ya in class. Mohon dirapikan untuk laptop, kabel, kemudian sampah, botol aqua atau minuman, kemudian tisu, dirapikan kembali seperti sedia kala. Ya, dirapikan untuk perapian kelas. Kemudian terima kasih atas kesempatan pada hari ini, sudah mengikuti pelatihan pada hari ini, ditutup dengan doa. Nah, itu salah satu closing-nya, penutupnya, ya. Lanjut. Waktunya habis ya Bu Yunita, atau masih ada? Thank you. Ya, thank you. Terima kasih. Demikian paparan untuk malam hari ini. Luar biasa sekali. Ya, saya belum closing nih ya Bu Yunita, ya. Belum closing. Silakan barangkali ada yang mau di-sharingkan, kita sambil berbincang-bincang di sini. Oke, baik. Bu Ira, sudah banyak nih yang di chat ya. Oh, boleh, ya boleh. Baik, Ibu Safia, silahkan. Jika ingin bertanya, boleh. Langsung saja ya, ini ya. Ya. Saya tuh Mbak, apa ya? Demam panggung. Berbicara. Demam panggung. Enggak untuk demam panggung, tapi tetap jadi ngomong saya kok ngancor ke kanan ke kiri dari bulat gimana caranya? Oke, langsung dijawab ya Bu Ira ya. Demam panggung kayak gimana nih caranya nih Bu Ira nih? Ya, sama dengan saya juga. Kadang udah direncanakan mau ngomong apa, tapi ketika waktunya action gitu udah lupa gitu. Benar, gitu. Benar. Ya. Benar. Kayak blank gitu. Gitu Bu Frida. Iya. Bu Frida, Bu Safira, ya terima kasih pertanyaannya. Bagaimana rasanya kalau bisa kita grogi? Sebenarnya bukan Ibu saja, saya juga Bu sama ada demam panggung ya. Tapi begini Bu, langkah yang bisa kita lakukan pertama memang kita harus mempersiapkan mental kita dan pola pikir kita bahwasanya
yang ada audiens di depan kita adalah kita sama-sama sharing, sama-sama kita akan membicarakan suatu hal yang dengan visi dan misi yang sama, itu saja. Yang kedua, Bu, kalau boleh saya sarankan ya, dibuat suatu program. Nah, ini program pelatihan ini sendiri, misalkan kita sudah misalkan mau bicara di depan, kira-kira apa yang kita sampaikan sudah kita rencanakan dulu, Bu. Kita rencanakan dulu. Tadi tarik nafas ya, tarik nafas. Tapi jangan lupa dikeluarkan juga, Bu. Tahan terus bahaya ya. Memang keluar lewat bawah. Dan sering Bu, sering dipraktekkan saja Bu Safria, Bu Firda. Jadi kita misalnya jam terbangnya juga. Meskipun saya begini Bu bicaranya, saya juga kadang tadi mau masuk itu, kayak apa audiens saya ya, kayaknya ibu di sini hebat semua nih ya, gitu. Sama Bu. Sekali lagi, kita buat suasananya nyaman saja Bu. Saatnya memang di materi yang harus serius kita sampaikan dengan serius. Kemudian saat materi yang kita bisa dengan santai, agak leluasa, kita buat nyaman, santai. Ya, silakan lanjut. Bu. Ada lagi? Menghadapi peserta latih yang kritis gitu gimana ya? Bu, justru kita senang Bu. Kita senang. Iya sih. Dan Ibu, kita senang kalau misalkan ada peserta pelatihan yang sifatnya kritis, berarti yang bersangkutan punya antusiasme yang lebih dalam pelatihan tersebut. Sifat pertama adalah sabar. Sabar, Iya, Bu. Itu adalah sabar. Yang kedua, dengan sikap kritisnya tersebut, artinya kita gunakan sebagai role model. Jadi kalau ada peserta lain yang akan bertanya di materi ini, yang lain belum bertanya, dengan mendengarkan penjelasan Ibu ke peserta tersebut, Ibu jadi lebih ringan pekerjaannya, Bu. Sudah ada mewakili bertanya, jadi tinggal mendengarkan saja. Kalau lebih begitu, Bu, kita justru apresiasi saja, Bu. Kadang ada yang Bu kesal ya, Bu. Lagi ngeyel gitu kan. Yang penting kita sudah Backgroundnya nih, suaranya nggak kedengeran. Iya. Oke. Suaranya kedengaran nggak? Suara saya Iya, masih sekarang kedengaran? udah. Terdengar, Ibu Ira. Iya, Cuma iya. memang agak putus-putus, Ibu Ira. Iya. Di sini hujan. Yang belakang juga hujan rame ya. nih. Oke. Hujan Semoga deras, lancar Ibu-ibu. sampai akhir ini ya. Baik. Ya di sini juga hujan nih, jadi mungkin sinyalnya. Baik, Ibu Firda. Oke, lanjut mungkin pertanyaan ada di kolom chat ini, Ibu Ira nih. Iya. Dari yang pertama, coba kita scroll ke atas sebentar. Ada, oke, mari absen. Oh, ini absen ya. Coba yang di ini ada pertanyaan dari Ibu Safria juga nih. Sariati ya. Bagaimana menghadapi peserta didik yang bila disuruh bertanya diam saja, malu bertanya? Nah, bagaimana itu, Bu? Nah, terima kasih pertanyaan yang bagus Ibu Sariati. Bagaimana menghadapi peserta didik yang malu bertanya? Malu-malu tapi mau itu. Ya kan? Malu tanya-tanya tapi mau mengikuti pelatihan tersebut. Ya, kita akan motivasi, Bu. Kita berikan kata-kata atau mungkin bisa dengan pujian atau motivasi kepada peserta tersebut. Misalkan, Bu Yunita, saya lihat Bu Yunita hari ini kelihatan segar, kelihatan bersemangat ya. Untuk materi ini sudah paham Bu Yunita? Misalkan dia belum. Nah, oke, kalau gitu nih saya mau tanya. Jadi kita gantian kita kasih pertanyaan saja, Bu. Kasih pertanyaan. Supaya yang bersangkutan juga ada gregetnya gitu. Atau bisa jadi kita berikan sesuatu hal yang menyenangkan. Ya. Peserta kita buat misalkan dengan tadi salah satu masukin ice breaking. Misalkan saya memberikan suatu pertanyaan di sini kepada ibu-ibu semua, ya kan? Saya kasih contoh apa? Nah, yang bisa menjawab pertanyaan gini kita akan berikan suatu hadiah. Kita berikan suatu gift ya. Gift itu ada dua macam, tidak harus berupa fisik. Kalau misalkan berarti satu benda materi, mungkin kita dengan coklat atau mungkin misalkan kita pelatihan rias, mungkin hadiahnya lipstik atau apa gitu ya Bu Yanti ya. Kan
kasih hadiah itu. Jadi yang bersangkutan peserta akan semangat gitu. Ya, bukannya materi bukan, tapi sesekali kita berikan sesuatu yang membuat peserta akan menjadi senang dengan mau untuk bertanya. Siapa mau membuat suatu pertanyaan nih? Siapa mau bertanya? Nah, kita kasih hadiahnya apa? Seperti itu. Atau juga kita berikan seperti tadi motivasi, kita berikan pujian gitu. Oke. Ini yang dimaksud Iya, komunikasi Motivasi, pujian, dan pertanyaan balik ya Bu ya tadi ya. Luar biasa. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih Bu dari Ibu Umi Prastia. Pertanyaannya, syarat apa saja untuk daftar asesor BNSP Bu? Nah, terus yang kedua, bagaimana mengukur kesuksesan kita menyampaikan materi ke audiens? Nah, ada pertanyaan bagus nih kayaknya Bu. Bagaimana sih daftar asesor BNSP, Bu Ira? Ya, selamat malam Bu Umi. Mana Bu Umi ya? Ibu Umi mana nih Bu Umi nih? Iya. Mana Bu Umi? Oh iya Bu Umi, baik. Ibu yang tadi sedang kurang enak badan ya Bu Umi ya? Iya, nyibak. Oh, semoga lekas sehat kembali Bu Umi. Ya, Bu Umi terima kasih pertanyaan yang disampaikan. Asesor BNSP ya, jadi seorang asesor setiap lembaga sertifikasi profesi atau LSP biasanya akan sekali tempo akan membuka suatu peluang untuk rekrutmen asesor atau pelatihan secara asesor. Nah, asesor ini yang pertama adalah menguasai teknis yang tertentu. Misalkan seperti saya di LSP FIAMFIK ya, LSP FIAMFIK itu terkait sertifikasi untuk profesi sebagai training, instruktur, dan fasilitator. Jadi memfasilitasi suatu pelatihan. Nah, otomatis seorang asesornya harus paham teknis-teknisnya, misalkan teknis TOT, Training of Trainer, bagaimana menjadi seorang trainer dari mulai level yang level terendah sampai dengan level saat ini tertinggi di level 7 Ibu semuanya ya. Kemudian menguasai bidang, misalkan mentor pemagangan yang bisa saya sampaikan, seorang asesor juga harus di teknis seperti itu. Kemudian misalnya saya bicara di bidang lain, MSDM. MSDM berarti seorang asesor sudah menguasai dulu teknis atau tersertified dia di bidang manajemen sumber daya manusia. Kemudian saya di belakang ada CHCM karena saya certified-nya di Human Capital Manager dari situ. Kemudian misalkan di bidang LSP di bidang kecantikan juga ada ya BNTI ya. Ya nanti berarti asesornya di bidang itu harus sudah menguasai teknisnya. Nah, biasanya pelatihan asesor ini jadi LSP akan memberikan suatu pengajuan ke BNSP bahwasanya memerlukan seorang tambahan asesor. LSP perlu asesor, ada kebutuhan. Nanti di BNSP akan dilihat dulu Bu, kira-kira asesor yang sudah ada berapa orang, kekurangannya berapa, apabila dalam melakukan suatu kegiatan tercovernya bagaimana. Ya. Dan nanti pelatihan itu berjalan kurang lebih selama 6 hari. Dan nanti dilatih atau instrukturnya ada dari master asesor yang sudah ditentukan dari Badan Nasional Sertifikasi tersebut, dari BNSP. Kurang lebih seperti itu Ibu-Ibu ya, bagaimana menjadi seorang asesor. Yang pasti Ibu-Ibu harus siap keliling Indonesia, ya, meninggalkan keluar rumah, meninggalkan anak-anak, jalan terus keliling kemana-mana kalau asesor seperti itu. Oh, mantap. Berarti kita sudah keliling kemana-mana nih. Amin. Bagian di Semarang, besok pagi bisa ketemu saya ya. Ini saya masih di Jakarta, besok siang saya nguji di Semarang. Wow, luar biasa. Mampir pokoknya, mampir. Luar biasa ini Bu Ira ini ya, berarti aku mantap ini ilmunya. Kemudian Bu, tadi pertanyaan kedua dari Bu Umi apa tadi Bu Yunita? Bagaimana mengukur kesuksesan kita menyampaikan materi ke audiens, Bu? Ya. Mengukur kesuksesan kita. Bagaimana mengukur kesuksesan kita sebagai seorang trainer atau seorang narasumber dalam suatu pelatihan? Itu ada di langkah mengajar yang di tahap ke-3 dan 4.
tahap konsolidasi atau aplikasi dan evaluasi tadi. Sebelum melakukan pelatihan, tadi kita melakukan pretest Ibu ya. Jadi Bu Umi saat memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa di awal sebelum pelatihan tersebut. Nah, kemudian di tahapan yang aplikasi tadi, tahap keempat, Ibu juga kembali mengecek tadi Bu, memberikan pertanyaan kembali ke peserta secara random saja. Misalkan, Bu Yunita sebutkan 4 langkah mengajar. Ya. Atau Bu Yanti, bagaimana cara senyum yang betul. Nah, itu kan salah satu cara kita paham nggak sih yang sampaikan materinya, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan tadi role play, ya sudah paham atau belum. Dan terakhir dengan evaluasi. Tadi evaluasi hasilnya bagaimana dibandingkan dengan pretest. Bisa jadi pretestnya itu nilainya 4, ternyata saat post-test nilainya sudah jadi 8, atau bahkan bisa dinilai sempurna, itu 10, misalkan betul semua. Atau bisa jadi saat pretest itu nilainya sudah mencapai nilai 7, begitu post-test ternyata nilainya malah jadi 5. Nah, ini kita harus introspeksi. Mudeng orang yang tidak sampai 0 gitu kan. Paham tidak dengan apa yang sudah sampaikan, atau kita juga sebagai trainernya mikir, saya sudah memberikan sesuatu secara betul atau belum ya, gitu kan. Saya sudah membawa audiens ini memahami dengan materi tersebut atau belum. Misalkan belum, maka kita berikan kesempatan lagi. Next, misalkan itu dalam suatu pelatihan, Ibu-Ibu ya, suatu pelatihan atau pembelajaran di kelas yang sudah terschedule, maka kita setelah evaluasi dan hasilnya belum sesuai dengan harapan kita akan lakukan lagi pembelajaran ulang. Tapi tidak harus semua bidangnya itu, tidak, tapi khusus di teknis mana sekiranya yang belum dipahami. Ya. Misalkan saya mengajarkan metodologi, begitu saya uji, dievaluasi itu tes tertulisnya ternyata di materi yang misalkan menyusun ini perencanaan pelatihan ya, ngitung JP-nya jam pertemuan belum betul, lesson plan, session plan, silabus masih kurang. Nah, berarti saya akan review kembali untuk materi tersebut sebelum peserta melakukan uji berikutnya atau peserta akan meningkatkan pelatihan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tanya Bu Umi? Apakah sudah jelas penjelasan saya, Bu Umi? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Terima kasih, Bu Umi. Silakan, Bu Yunita. Baik, oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada nih, saya banyak catatan yang ingin saya tanyakan di Bu Ira. Ada Bu Yunita, wajahnya jadi grogi, malah takut saya. Enggak sih, Bu. Jadi aku pengen kalau aku lihat pengalaman dari Bu Ira sendiri luar biasa sekali. Ini saya banyak belajar dari Bu Ira juga. Mungkin bisa sharing Bu Ira pengalaman-pengalaman apa sih sebenarnya yang mungkin yang pahit-pahitnya agar kita tahu nih bisa saling belajar dari Bu Ira saat kita mengajar tuh nanti dari case-case tersebut nanti kita biar bisa tidak mengulangi hal-hal yang misalnya sama begitu Bu Ira. Dari pengalaman Bu Ira sendiri kan sudah melanglang buana ini kan kalau aku lihat dari profil ya. Saya senang sekali nih bisa belajar dari Bu Ira. Terima kasih Bu Yanti ya, Women Rise luar biasa. Oke, Bu Ira monggo. Terima kasih. Baik Bu Yudita, ini pertanyaan juga yang luar biasa buat saya. Jadi boleh saya sebagai seorang trainer, seorang instruktur ya, dalam memberikan suatu pembelajaran. Ini kita ke bahasa pembelajaran dulu ya, Bu Yunita ya sebagai trainer ya. Siap. Kita ada salah satu langkah. Yang pertama ada tadi training need analysis, menganalisa kebutuhan dari suatu pelatihan tersebut apa yang diperlukan dalam suatu pendeliveran suatu materi, misalkan kebutuhan pelatihannya, misalnya pelatihan di bidangnya apa, misalkan SR, di misalnya remunerasi, penggajian atau apa, itu ditentukan dulu kebutuhannya. Misalkan di suatu perusahaan, maka kita perlu input dari bottom, ya Bu, dari bawah, tingkat bawah yang akan disampaikan kan biasanya ke HR. Kita butuh pelatihan ini gitu ya untuk nanti misalkan di adminnya. Nah, nanti setelah itu kita ada yang namanya JSA, Job Safety Analysis, menganalisa. Jadi suatu kegiatan pasti ada hal-hal yang bisa menimbulkan suatu
hasad. Hasad itu resiko yang akan ditimbulkan. Nah, resiko itu bisa secara biologis, bisa secara kimia, bisa juga risiko yang secara mungkin secara mental atau apa ya. Misalkan tadi kalau kita memberikan suatu materi pelatihan atau mengajar sebagai trainer, kita lihat dulu audiensnya. Saya kalau di offline dulu biasanya saya siapkan dulu, saya pengen lihat dulu data pesertanya seperti apa. Kemudian di daerah mana saya akan membawakan suatu materi tersebut dan lingkungannya bagaimana. Misalkan di Merauke, ya luar biasa di Merauke. Ya, dengan seperti itu kita sudah persiapkan dulu. Dan biasanya memang ada kendala komunikasi itu biasanya ada, Bu. Ya. Kemudian saat di Merauke kita kembali lagi di daerah Bali. Di Bali karakteristiknya seperti itu gitu kan. Dan kita juga bisa sesuaikan. Misalkan daerah yang rawan gempa pun, ya kemarin saya cerita gempa yang di Ambon itu dalam akhirnya sampai peserta harusnya uji kompetensi, kita stop dulu, tidak jadi uji kompetensi, nunggu setelah kurang lebih 2 minggu baru kemudian bisa diuji, karena saat pelatihan saja sampai 3 kali gempa berlangsung dalam 1 minggu itu. Jadi kita lagi asik-asik juga ya, Bu, ya. Itu ada. Kemudian kalau di wilayah Kalimantan yang lingkungannya hutan-hutan seperti itu ya Bu ya, kita perkirakan misalkan kendalanya apa, mungkin secara transportasi yang harus lewat sungai gitu harus siap mental. Kalau misalkan buas, kemudian cuaca yang ekstrim itu juga bisa seperti itu. Atau kita ketemu yang tadi dimaksudkan sangat kritisnya. Itu saya pernah merasa seorang seperti dibantai ya sebagai seorang instruktur, itu pertanyaan luar biasa kritisnya di Toyota Learning Center saat itu ya di Temim ya. Saya juga kebetulan pernah mendapat amanat untuk mengajar di Toyota. Jadi luar biasa pertanyaan itu. Jadi sebagai seorang trainer untuk mengatasi pertanyaan yang seperti itu kita harus bisa siapkan dulu. Jadi kita kan harus tadi skill, knowledge, dan attitude. Kalau skillnya kita sudah bisa cara menyampaikan, membawakan pelatihan tersebut dengan baik, bagaimana cara mengajar yang baik. Tapi knowledge, nah ini yang penting sekali sebagai seorang trainer, kita harus terus upgrade kemampuan. Jangan bosan-bosan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Karena sekarang era digital, eranya informasi, apabila kita tidak bisa atau kita belum mampu melakukan suatu ilmu, bisa dengan menggunakan handphone saja sekarang luar biasa ya, kita baca-baca ilmunya itu dari situ. Dan satu lagi Bu Yunita, kalau saya boleh sharing, seorang nahkoda yang handal tidak akan lahir dari suatu lautan yang tenang. Aduh, keren. Luar biasa. Tuh merinding nih saya dengernya. Nahkoda yang handal tidak akan berlayar. Gimana Bu? Ulangi Bu, coba Bu. Seorang nahkoda yang handal tidak akan terlahir dari lautan yang tenang. Jadi sudah pasti nahkoda yang handal itu dilahirkan dari lautan yang bergejolak, lautan dengan badai yang luar biasa. Jadi harus di Wonder Woman, gitu ya Bu ya. Luar biasa, benar-benar sekali ya. Nahkoda yang handal tidak akan terlahir dari lautan yang tenang ya, jadi Ibu ya. Makin sering kita ada di pelatihan atau saat mengajar banyak case masalah, nanti akan terus kita belajar dari situ ya Bu ya. Keren sekali. Benar. Halo Bu Ira, mau tanya nih. Iya. Oke Bu Ira. Berarti tadi resiko ya Bu ya, kita harus analisis resiko ya yang paling penting ya Bu Ira ya. Iya. Ini ada pertanyaan ya, mungkin Bu Frida ya tadi, siapa ya? Iya. Dan di chat sebenarnya banyak nih. Oke, Bu Firda. Sebentar satu aja. Oke. Iya. Ini kadang di sekolah formal ya, kayak misalkan SD gitu, kelas 6 gitu. Ini kan kalau mau menghadapi ujian kan banyak nih tryout gitu. Kadang tryout ini nggak ada liburnya gitu. Nah itu bagus nggak untuk siswa gitu? Standarnya kita ngasih tugas itu
Iya, Bu. Kalau kembali lagi untuk teknik sebagai seorang pengajar atau trainer yang baik, ada tadi kita bahas suasana pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, yang comfort gitu, membuat nyaman, membuat peserta tidak merasa tertekan, terbebani. Nah, kalau di suatu institusi sekolahnya memang lihat anak saya sendiri juga seperti itu Ibu, saya ngalamin punya anak yang sudah sekarang sudah SMP ya. Waktu dulu kelas 6 tryout terus. Nah, sekarang juga daring ini tugas terus. Iya, betul. Bu, bagaimana kita membawakannya itu dengan sesuatu yang menyenangkan, Bu Firda? Yang menyenangkan buat anak-anak. Misalkan Bu, saat masuk itu kita berikan suatu apa ya Bu, kayak motivasi yang lucu-lucu atau apa gitu Bu, baru kita masuk ke materi. Jadi memang betul Bu, antara materi dan tugas kalau memang dilihat tuh 25-75% ya Bu, 25% materinya dan untuk 75 ada prakteknya ya Bu Firda ya. Iya. Kalau memang seperti itu, sebenarnya bisa kita berikan suatu bentuk soal-soal yang mungkin lebih menyenangkan, Bu, tapi lebih bisa mengarah ke tujuan dari tujuan akhirnya dari pelaksanaan tryout itu apa? Misalkan goalnya mampu lulus dengan standar nilai sekian ya. Jadi kita bawakan seperti itu Bu. Lebih ke motivasi mungkin Bu di awal ya Bu Frida ya. Kadang saya merasakan juga anak saya itu dulu saat harus menghadapi ujian itu ngumpul tebun itu terus ya, tugas lagi sudah mengeluh ketakutan di awal. Oh tugas terus. Nah, bagaimana kita membangun mindset atau memotivasi ke pelajar kita, yuk ini bukan suatu untuk ditakutkan ya, yuk ini kita belajar bareng. Nah, jadi kembali ke memotivasi saja Bu, motivasi, karena kita juga tidak bisa kan Bu membuat istilahnya kurikulum sendiri berbeda dengan yang lain ya Bu ya, kalau seperti itu. Jadi mau nggak mau kita mau merubah, nggak bisa, tidak bisa berubah kurikulumnya, hanya kita rubah adalah konten penyampaian dan motivasinya saja Bu, bagaimana. Tadi saya jadi nambahin gitu ya, entah itu ya, dibuat pembelajaran dengan bermain atau apa gitu ya. Iya, betul Bu. Misalkan nih Bu, ini kayaknya kita udah mulai malam, udah mulai tegang nih. Saya mau memberikan suatu game, ibu-ibu semuanya di sini kayaknya bisa ikut semua deh. Bisa ikut nih. Nah, Oke. Ini contoh ice breaking saja, ice breaking. Nah, ice breaking saja ya ibu-ibu semuanya. Kata kuncinya adalah, mungkin sudah pernah mendengar, dunia itu bulat. Kata kuncinya adalah dunia itu bulat. Ya, sekarang saya beri pertanyaan, 8 ditambah 9 ditambah 1. Berapa hasilnya? 18. Ya, oke. Kemudian 6 ditambah 8. 14. Itu versinya ibu-ibu loh ya, bukan versi saya ya. Ya memang Gimana nih? Kuncinya ibu-ibu tadi. Kata kuncinya dunia itu bulat. Ya. Sudah? Ada bisa bantu jawab nggak? 8 tambah 9 tambah 1. 8 tambah 9 tambah 1 berapa? 18, Bu. Iya, 18. Ya, dia penasaran nih. Iya. Apa sih? Ya, Bu. Ini mudah loh, Bu. Mudah, tapi ini seru-seruan ya. Namanya ice breaking kan? Nggak perlu beri Bu Hani. Mungkin Bu Hani berapa, Bu Hani? 0. 0. Game ini ya, jebakan ya. 0. Saya jawabnya 0. Oh gitu. Oh. Ini saya masih nunggu lagi satu lagi nih, barangkali yang mau menjawab. Ibu sih, berapa Bu sih? Ibu sih 18. sama kayak saya berarti, Bu. Iya. 0.
Berarti nggak bulat ya? Iya. Boleh. Sekarang saya kasih jawabannya ya. Bu Umi atau Bu Umi mau jawab? Bu Umi mau Nol. coba? Oh, nol juga. Bumi nol. Nol. Jawabannya nol. Baik. Tadi kata kuncinya adalah dunia itu bulat ya. 8 tambah 9 tambah 1, jawaban saya 3, Bu. 3. 3. Ya. Terus Ya. tadi 6 ditambah 8 tambah 0, jawabannya 4. 14. 4, Bu. Enggak, 4. Dunia itu bulat loh, Bu. Dunia itu bulat. Gimana Bu? Coba penjelasannya. Penjelasannya ya. Saya tunjuk. Kelihatan nggak sih angkanya? Oh, nggak kelihatan ya. Jadi Mana? dunia itu bulat. Sebentar. Saya besarkan deh. Jadi yang dihitung bulatannya, Bu. Kelihatan nggak? 8. Oh. Ya, ya. Angka Oke. Iya, iya. Benar. Dapat dunia info. itu bulat. Baru paham. Ya. Keren. Oke, dunia itu bulat. Oke. Speaking nanti saya kayak gitu juga ya. Yang Mbak Yanti yang kita nanti dapat ilmu bermanfaat ini. Iya. Jadi sudah malam jangan serius ibu-ibu. Suasana yang bikin kita melek lagi. Benar. Oke. Ya, ice breakingnya seperti itu. Salah satu contoh untuk ice breaking. Ya. Boleh lanjut Bang, nggak Bu Yunita? Oke, siap. Luar biasa dia ilmu lagi ya. Ada yang jawab 0. Nah, pertanyaan lagi nih Bu, ada 3 pertanyaan di kolom chat. Ada dari Ibu Dwi Lestari. Ibu Dwi Lestari mau langsung tanya apa saya bacakan Ibu Dwi? Bacakan aja deh, Mbak. Ibu Dwi biasanya langsung nanya nih Ibu Dwi nih. Hari hujan, Mbak. Nggak kedengeran di sini, Mbak. Oh gitu. Ya, hujan. Oke, siap. Aku baca. Bagaimana solusinya menanggapi peserta didik yang sering bercanda dan kurang menanggapi materi atau cuek saja kepada instruktur? Begitu, Bu Ira. Oh, oke. Terima kasih Ibu Dwi. Kalau seperti ini kan masuk ke dalam kategori attitude ya Bu Dwi ya. Attitude. Sebagai seorang trainer atau instruktur kita juga males nih misalkan kita memberikan suatu materi peserta kita asik main handphone. Nah, kalau misalnya di pelatihan orang-orang dewasa bisa kita sampaikan di awal tadi, kita buat aturan mainnya. Sebelum pelatihan atau pelajaran dimulai, kita buat aturan main, Bu. Jadi mohon perhatian semuanya untuk kegiatan hari ini, untuk pelatihan ini atau pembelajaran kali ini, saya minta kita ada aturan mainnya ya, yang boleh kita sepakati, gitu kan. Yang pertama adalah jam, misal waktu. Disiplin keluar masuk, jadi misalkan mulai jam berapa, jam breaking coffee break jam berapa, atau jam istirahat jam berapa, itu sudah disampaikan di awal. Jadi jangan lupa, kita jangan bosan-bosan ingatkan setiap kali pertemuan. Ya. Yang kedua adalah sebagai seorang trainer atau seorang narasumber, seorang guru juga ya, kita juga punya sikap tegas, Bu, tegas dan disiplin. Kita boleh menegur, tapi dengan bahasa yang sopan, tidak membentak-bentak, dan kita tunjukkan kewibawaan kita. Jadi saat kita serius, kita akan serius sampaikan suatu materi tersebut, tapi saatnya kita bisa bercanda, kita bukan bercanda kayak seperti tadi ya, ice breaking, kita guyonan, tapi saatnya kita harus menyampaikan dengan suatu hal yang perlu tegas kita sampaikan, kita tegur. Kalau misalkan kepada peserta audiens yang masih melakukan pelatihan, kita sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf, kita kembali ke aturan awal tadi, saat melakukan pelatihan, mohon HP di silent. Boleh kita seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Saya akan teruskan kembali ya kegiatan malam ini atau kegiatan pada kesempatan ini, saya akan teruskan kembali. Mohon di silent kembali. Jadi boleh kita menegur, karena di awal sudah kita sampaikan aturan mainnya seperti ini. Nah, kepada peserta didik yang acuh dan cuek,
ada dua hal yang menyebabkan peserta tersebut cuek, Ibu. Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin dia tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, atau ada kejenuhan dalam proses ini transfer knowledge tadi ya, ada kejenuhan dari peserta tersebut. Yang kedua adalah memang karakter anak tersebut dia suka bercanda, atau mungkin dengan kegiatan lain ya dia tidak memperdulikan, meskipun dia secara ini mendengarkan sebenarnya gitu ya, dia mendengarkan. Nah, kita akan sampaikan dengan baik-baik, kita tegur dengan baik-baik, kita berikan perhatian. Atau bisa jadi si peserta atau anak tadi memang minta perhatian lebih. Nah, kalau anak-anak masih enak, ibu-ibu iya. Jadi kalau misalkan kita pelatihan dengan bapak-bapak, coba minta perhatian lebih, berisik gitu ya. Kita akan memberikan pendekatan yang secara personal saja, kita samperin ya, kita tanyakan kenapa, ada kendala di mana. Yuk, saya ingin kelas ini berjalan dengan tenang, kelas ini berjalan dengan tertib, maka mari sama-sama kita belajar. Misalnya ada kesulitan apa, kita tanya kesulitannya di mana, nanti ibu bantu ya setelah. Jadi kita ada memberikan sedikit effort lebih kepada anak tersebut tuh, untuk menggali apa sih yang dia mau, gitu. Need-nya apa nih anak tersebut, gitu. Jadi kita sampaikan dengan penuh, kita tegur dengan penuh kasih sayang. Itu sangat beda dengan kita tegur dengan kita bentak-bentak. Jadi dia merasa diperhatikan, misalkan dia anak yang minta perhatian tadi. Yang kedua, kalau ternyata memang dia belum paham, kita bisa berikan pemahaman yang lebih kepada siswa tersebut. Seperti ini ya. Jadi kita sebagai role model, seorang trainer sebagai role model, dan juga bisa mengambil suatu keputusan tadi, berani ambil risiko. Kita harus ambil sikap di situ, Bu. Dan lebih seperti itu, Bu Dwi. Terima kasih. Mantap, luar biasa penjelasannya ini. Terima kasih Mbak Irawati, Mbak Yunita. Baik, Ibu Dwi. Siap. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Umi lagi. Pertanyaan, bagaimana Ibu membagi waktu antara tugas asesor dengan keluarga, ya? Luar biasa ini pertanyaannya. Gimana nih Bu, bagi waktunya nih, ya? Wah, ini kayaknya susah sekali nih menjawabnya ya. Luar biasa, Bu Umi, pertanyaan. Luar biasa pertanyaan. Terima kasih Bu Umi. Ya, seperti sekarang saya juga merasakan Bu, sebagai seorang ibu juga kita daerah harus jauh dengan anak-anak seperti itu ya Bu. Namun kembali lagi kita berikan pengertian, kita berikan motivasi kepada anak-anak kita, bahwasanya ini adalah tugas, ya, tugas yang harus kita jalankan. Kemudian jangan lupa perhatian yang kita berikan juga ada Bu, misalkan pagi sebelum uji kita video call dulu lah anak-anak seperti apa, kita siapkan mental mereka. Kemudian jamnya sholat kita juga komunikasikan, meskipun sekarang kan sudah teknologi ya Bu, dan WhatsApp, kita komunikasikan udah sholat belum, udah makan belum, jadi tetap ada perhatian itu untuk keluarga. Jadi saat memang sudah kita kumpul dengan keluarga ya kita fokus dengan keluarga. Nah, salah satu istilahnya yang saya lakukan saat ini untuk bisa membuat seperti itu adalah saya memberikan komitmen dengan anak-anak saya. Misalkan saya tidak berkomunikasi di atas jam 9 malam, WhatsApp, HP sudah berhenti, sudah cukup. Nah, itu juga salah satu contoh kepada mereka, bahwasanya kita juga menjaga sikap kita, profesional, memang profesional pekerjaan, tapi sebagai contoh nih loh, saya ngasih tahu, nggak boleh ya keluarga. Jadi kita Sudah cukup tadi? Oke. Sumatera Barat.
Mm-mm.